Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana, Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana, Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, "Aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu." Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, "Udahlah Om, jalanin dulu aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, "Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja." Loh, saya tanya, "Maksudnya pulang gimana Om?" "Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi." Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kami berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, "Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok." Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan, dia tanya, "Jadi gimana Vano?" "Udah Om, sikat aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini, kebetulan kami berdiri di depan panggung, di belakang kami ada 2 orang singer, di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, aduh bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua, dia bilang gini, "Lu tukeran tempat dong sama gua." Yang satu lagi nanya, "Emangnya kenapa?" Yang satu lagi jawab, "Gue masih punya anak kecil-kecil, gue masih belum mau mati." Bayangin. Ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu, kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba,
Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba, jadi syaraf otaknya sudah rusak. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Demikian nanti hidupnya lain waktu. Ya kan kamu naikin dulu kayak gitu. Nah, jadi yang saya perhatikan, tidak ada satu agama di Indonesia ini, yang terutama di Indonesia, yang tidak menyertakan teks asli bahasa kitabnya itu kecuali orang Kristen, yaitu Bible. Apa beda Bible dengan Injil? Beda. Jangan sebut Injil lagi, tapi Bible. Okay? Yang mana Bible itu banyak revisi. Ada yang pernah ngalamin bawa Bible ke gereja kemudian beda tulisannya? Ada? Ada yang pernah? Berarti kalian beli Bible mulu ya? Rajin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan para mualaf yang ada di Sekolah Mualaf Indonesia yang ada di Kota Salatiga ini ya. Jadi ini SMI cabang Salatiga. Walaupun masih menumpang di musola ya. Masih menumpang di musola Joglo Al Ihsan. Jadi di sini jadi markas Sekolah Mualaf Indonesia yang diadakan 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Belum bisa tiap minggu karena keterbatasan ya beberapa hal lah ya. Jadi kita doakan semoga SMI Salatiga segera punya tempat sendiri supaya bisa belajar dengan nyaman ya dan bisa jadi shelter untuk para mualaf yang membutuhkan tempat tinggal juga. Jadi bagi teman-teman kita dukung. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol nih dengan seorang mualaf juga ya. Kalau boleh tahu sebelumnya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama? wabarakatuh. Vincentia Andriuda Rahayu. Waduh, panjang sekali. Panggil Bu Rahayu aja enggak apa-apa. Bu Rahayu ya. Iya. Ya. Kenapa bukan Bu Vincent? Bu Vincent tuh kayak suaminya Vincent jadi ya. Oke, Bu Rahayu, kalau boleh tahu, ini mualaf Iya, mualaf saya. Sejak mantan kafir. Udah mantan kafir dulu kafir. Dulu kafir. Dulu kafir. Sejak kapan? 17 Februari 2020 saya mualaf bersama dengan kedua putri saya, ini Kirani, Cornelia Kirani dan Ignacia Mayang Julia Natasha. Wih, ibu dan anak sama panjang namanya. Iya. Hobi nama panjang-panjang. Itu bikin penuh kolom KTP. Iya, kalau bikin paspor jadi panjang ke samping terus. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, Iya. 2020 mualaf artinya 4,5 tahun, 5 tahun lalu ya. Iya. Iya. Itu dari agama apa sebelumnya, Bu? Saya beragama Katolik, murni Katolik dari bayi saya dibaptis oleh orang tua di Palembang. Oke. Di Palembang. Jawa atau orang apa nih? Jawa, tapi Jawa. orang tua ada tugas di Palembang. Jadi lahirnya di Palembang, Iya, betul. di kota Palembang. Di kota Palembang, iya. Kalau boleh tahu, dulu Katolik di Palembang loh. Iya. Sampai kapan? Sampai saya tahun 2020 itu. Ini kok bisa di Salatiga sekarang? Saya terus dari Palembang, saya ke Salatiga, saya di Ambarawa. Oh, di Ambarawa ya. Ya, saya dari Ambarawa ini tadi. Ya, saya ingin menambah ilmu, menguatkan agama saya. Karena saya ingin agama saya lebih bagus, tidak seperti yang kemarin. Memang saya sampai sekarang dibenci oleh keluarga saya. Saya mau dibunuh, saya diusir sama keluarga besar saya. Waduh, padahal usia sudah segini, Iya. masih bisa mau dibunuh juga? Iya, sampai sekarang kita tidak diakui oleh keluarga besar. Kalau boleh tahu nih, dulu Palembang, sejak kapan di Ambarawa? Tahun 2008. Oh, 2008 pindah ke Ambarawa. Iya. Ini kan anak udah besar-besar nih artinya. Iya. Artinya dulu waktu anak lahir itu Katolik semua lah ya? Iya, dibaptis di Gereja Jago Ambarawa. Oke, kalau boleh tahu nih, Ibu Katolik, Iya, terus anak juga semua Katolik. iya. Artinya suami Katolik dulu? Enggak, Muslim. Kita nikah kan dulu ada dispensasi.
Oh, zaman di bawah 99 ya? Iya. 2003 saya menikah. 2003. Iya, itu terakhir. Itu terakhir. Saya dispensasi, suami kembali ke Muslim, kembali ke Muslim, terus kita ya keluarga besar enggak nerima, kita diusir, suami disuruh apa ya? Jadi Katolik. Diiming-iming, ya disuruh kamu mau minta apa? Sama keluarga ibu. Besar, ya. Artinya keluarga besar ini ayah. Ya, dari Ibu. pihak saya. Kamu mau minta apa? Saya tetapi kamu ke Muslim. Tapi suami tidak mau. Jiwa saya, darah saya itu Islam. Saya tidak mau tergantikan. Mau dikasih uang 1 miliar pun tidak akan. 17 tahun baru dijabai sama Allah. Saya sama anak-anak. Saya sama anak-anak mualaf. Allah mendengar doanya suami. Tunggu dulu Bu, ini coba dirunut dulu nih. Kan suami Islam, Iya. ibu nikah sama suami yang Islam. Iya. Suami ikut jadi Katolik? Enggak. Nikahnya beda agama? Iya. Artinya cuma di KUA? Enggak, di gereja. Di gereja nikah Tapi ya? dispensasi. Suami bisa kembali ke Oh ya, Katolik agamanya. memperbolehkan ya? Ya, dulu tahun 2003 terakhir tahun saya. Iya. Terus suami tetap Islam, Iya. ibu Katolik. Iya. Anak ikut ibu. Iya. Suami nggak komplain waktu itu. Kenapa anak ikut ke gereja Karena bukan waktu Islam? nikah kan ada perjanjian. Boleh nikah agama tapi anak-anak ikut yang Katolik. Oh, suami setuju. Iya. Karena biasanya kan pernikahan beda agama tuh waktu mau nikah ngomongnya enak, tapi kadang-kadang begitu ada anak ya, biasanya ya. Iya. Biasanya waktu sebelum nikah perjanjiannya, oh nanti anak terserah anak lah mau ikut yang mana gitu kan. Iya. Tapi begitu prakteknya si ibu atau si ayah yang Kristen bawa anaknya ke gereja, terus yang Islamnya komplain, loh kok dibawa ke gereja? Enggak, cuma nemani gitu kan. Biasa ribut gitu. Ini enggak ya? Suami enggak. Memang udah perjanjian dari Iya. awal, Iya. anak ikut ibu Iya. ke gereja. Iya. Terus kok bisa jadi Islam? Islam pertama kali, terus orang tua meninggal. Orang tua saya meninggal. Mertua? Orang tua meninggal. Enggak, yang mana nih? Ayah atau ibu? Ibu dulu, terus kemudian ayah. Dekat artinya? Iya, dekat. Saya gini, ya Allah, tunjukkan jalan kepada ya Yesus. Saya cuma gitu, tunjukkan jalan yang terbaik buat saya. Saya gini, saya sekarang nanti manusia kan pasti kembali ke Allah. Nanti yang mendoakan siapa? Terus sekarang imam saya juga cuma suami. Saya ikut suami, dan yang menguatkan saya lagi anak saya ini, Cornelia ini. Dia dari kecil, dia ikut, kalau ayahnya sholat, dia ikut ayahnya. Sholat juga. Ini dari kecil, walaupun waktu itu dia masih Katolik. Iya, ingat Pak. Terus suami juga bilang bahwa Islam itu agama yang paling baik. Dia sampai bilang, kamu kalau Islam kamu siap miskin. Saya siap, saya siap miskin. Benar, semua harta yang tadinya dari Nasrani, dari Katolik kita beri kemudian benar-benar di nol. Benar-benar di nol. Kalau dipikir pakai nalar manusia, tidak mungkin saya bisa hidup sampai sekarang. Saya waktu itu anak masuk SMA, saya minta surat SKTM ke RW. Di situ RW bilang mau ngasih surat, tapi saya harus membuat surat pernyataan bersalah. Tapi suami tolong tunjukkan salah kami keluarga di mana, mereka tidak mau.
Oke. Terus kalau boleh tahu nih, Iya, kan berat kan keputusan pindah agama itu karena ibu juga Iya. udah tahu resikonya. Kenapa Iya, masih betul. berani ngambil? saya ngikut imam saya karena dia yang menuntun saya selama ini. Iya, masalahnya kalau ngikut supir kan kita bilang nih Iya. ibaratnya supir gitu. Iya. Supirnya masuk jurang, ikut masuk jurang dong. Ya, kita bisa mana yang baik, mana yang jelek. Nggak mungkin kan seorang suami dia berbuat salah, istri juga diajak salah. Kalau buat salah mungkin nggak diajak. Iya. Cuman kan salah pilih agama masuk jurang gitu. Kan kita nggak, istilahnya gini, agama itu kan masing-masing ya, pribadi lepas betul, pribadi gitu. betul. Dan semua kembali ke kita meyakini mana yang benar gitu. Iya, iya. Ya, kalaupun suami beda keyakinan tapi kita merasa yang benar ini agama yang ini, pasti kita pegang dong. Gitu. Iya, iya, Apalagi ini Katolik dari lahir kan, Iya. harusnya kan tahu. iya. Dan dari kecil pasti udah ditanamkan bahwa Katolik lah yang benar gitu. Iya, betul. Betul kan? Betul, betul, betul. Nah, itu kok bisa goyang gitu? Saya kesininya saya kira, oh iya benar ya. Apa? Masuk Allah tuh apa? Yesus tuh apa? Foto gitu tuh. Sedangkan Muhammad kan cuma sinar. Tapi memang saya Bunda Maria juga patung itu kita sembah. Itu kan juga musyrik. Kenapa Patung. pusing? Musyrik. Musyrik. Iya, musyrik maksudnya. Kalau di Islam ngelihatnya musyrik, tapi waktu Iya. di Katolik kan Enggak. lihatnya itu benar. Iya, betul, betul. Tapi saya gini. Saya lebih percaya kesininya agama yang paling itu cuma Islam. Karena saya percaya Allah menjanjikan saya hidup saya tadinya benar-benar tapi enggak ada kebahagiaan buat saya waktu di Katolik. Ya semua dipenuhi, tapi kok di sini saya rasakan tidak ada ketenangan jiwa. Setelah masuk Islam, walaupun kita tidak punya, kita ditempa, kita tidak punya uang, kita diejek, kita diusir, tapi di sini tenang, nyaman. Saya merasakan ya Allah melindungi kami, menjaga kami selama ini. Kalau dibikin merah, kita tidak punya apa-apa, tapi sampai saat ini kami bisa hidup, bisa nyekolahkan anak dengan bantuan orang-orang yang tadinya kita tidak kenal. Itu dengan siapa? Allah yang mengetuk hati orang-orang. Artinya ibu udah merasakan sendiri pertolongan Allah gitu. Iya, betul, betul. Itu kan merasakan setelah Islam kan? Iya, betul. Sebelum Islam kan belum merasakan. Iya, Di situ waktu itu nggak ada ketenangan. enggak. Cekcok terus sama suami. Oh, oke. Maksud Kecil. ketenangan itu hal kecil sering Iya, jadi besar. Iya, Kehidupan keluarga nggak harmonis, iya, betul. nggak ada betul. damai Iya, gitu ya. Iya, betul. Ya itu kan salah pribadinya dong, bukan salah agamanya dong. Tapi ya betul juga. Cuma saya gini. Tapi setelah saya masuk Islam, kok apa ya? Hal kecil pun bisa kita bicarakan. Oke. Bisa kita bicarakan. Enggak kayak dulu. Wah, ya. Artinya dulu salah ibu dong. Karena yang berubah kan ibu. Setelah ibu berubah jadi Islam, jadi damai. Waktu dulu di lama berantem. Artinya ibu yang berubah jadi lebih sabar, lebih bisa memaklumi gitu kan. Ya itu cuma karena Allah, hidayah Allah yang menuntun saya ke jalan yang lebih tenang, anak-anak juga ya lebih lebih tenang, hidayah Allah. Oke. Tapi kan jadi Islam itu kan nggak boleh makan babi tuh. Ya betul, Ya dulu makan. makan babi, makan RW juga RW. Terus tiba-tiba nggak boleh makan lagi tuh. Ya. Nggak rindu. Enggak, cicik. Sekarang malah tuh lihat cicik. Ya enggak tahu ya mual aja rasanya, enggak Ya tahu sih. saya. Saya dulu gini ya. Iya. Dulu kayak karyawan saya waktu saya masih Kristen ya. Karyawan saya tuh kalau saya suruh urus kerjaan, kadang-kadang kan ada ke rumah orang-orang yang jualan babi panggang karo. Iya. Ya. Kan di Medan soalnya. Jadi kalau di Medan tuh Medan. banyak saya Lapo Tua, BPK gitu. Iya. Anggota saya itu bisa muntah-muntah. Saya sampai marahin, lebay saya bilang.
lebay kali gitu. Masa lihat babi aja bisa muntah gitu kan. Saya bilang, wah ini radikal, ya Islamnya nggak benar gitu kan. Tapi begitu saya udah jadi Islam, sekarang saya lihat yang babi panggang, yang kayak itu kayak agak mual juga Iya, gitu betul. lihatnya. Iya, betul. Jadi, ya benar rupanya gitu. Iya. Saya kok malah lihatnya sekarang jadi agak kayak jijik gitu kan. Iya, agak betul, jijik. betul. Nggak tahu ya kok bisa kayak gitu kan. Nggak masuk di akal sih. Cuman begitu saya rasain sendiri, nampaknya memang agama itu mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Iya, betul, betul. Terus kalau boleh tahu nih Bu, Iya, Ibu kan dulu ibadah seminggu sekali. iya. Ibadah nggak? Iya, iya. Aktivis gereja. Aktivis. Iya. Seberapa aktif? Ya ikut apa? Lektor Jatim baca kitab suci. Oke. Terus ya kur juga Apa di itu? gereja. Kur. Oh, ikut kor gereja. Ya aktif lah di gereja. Itu waktu masih muda doang atau setelah menikah pun? Setelah menikah saya, anak-anak aktif? saya ajak juga. Oke. Bapak saya ketua wilayah Ketua wilayah di waktu itu di Semarang. Semarang. Iya, iya. Oke. Jadi memang keluarga cukup fanatik. Iya, betul. Pantesan marah ya. Iya, Kalau boleh tahu tuh Bu, iya. kan dulu dari Katolik ibadah seminggu sekali. Kalau Katolik mungkin lebih banyak lah dibandingkan Protestan lah. Kalau Protestan seminggu sekali, kalau Katolik mungkin ada doa-doa lagi ya. Iya. Begitu jadi Islam, berat nggak? Pertama kali, awal-awalnya berat, tapi setelah kesini-sini ya kita anggap itu kewajiban dan memang ringan. Kan biasa orang bilang gini, ribet jadi Islam. Bentar-bentar sholat, bentar-bentar azan gitu kan. Lagi kerja, lagi konsen, sholat. Terpaksa harus hentikan kerjaan. Enggak terpaksa. Enggak terpaksa. Nggak merasakan terpaksa ya? Enggak. Sekarang enggak. Dulu awalnya berat. Awal-awal berat. Terus kalau sekarang? Udah biasa, enjoy aja. Itu suatu, misalnya kita enggak sholat, kelihatan ada yang kurang. Ada rasa bersalah juga ya? Iya. Aduh. Terus saya, ya Allah, ampuni. Ya mohon ampun sama Allah. Enggak sholat kadang gitu. Atau dalam perjalanan gitu kan, kita lelah, kita ya mohon ampun. Terus saya ke masjid, ya mohon ampun, benar-benar saya nangis. Merasa menyesal tidak sholat. Oke, sampai segitunya ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh Bu, Iya. Islam Ibu mualaf nih, terus langsung belajar atau enggak? Ya belajar dibimbing suami sama sana kan ada MCKS Mualaf Center Kabupaten Semarang. Mualaf Center Kabupaten Semarang. Ya. Oke, itu di bawah siapa ya? Bu Khalifah. Tapi Khalifah. dia bukan mualaf. Beliau bukan mualaf. Bukan. Itu cabangnya MCI, bukan ya? Bukan. Yayasan MCI, sendiri? ya MCI ya, tapi kelihatan MCI mungkin ya. Apa Pak Tatang itu? Nggak tahu saya. Kelihatannya bukan mualaf. Oke, jadi ikut di situ. Ya, terus kita Syahadatnya di mana? saya syahadatnya di KUA dengan beliau MCKS itu. Oh, dengan pengurus MJKS Iya, itu iya. syahadat di itu. Iya. Bentar ya. Lagi. Nah, terus kan kok bisa sekarang di Sekolah Mualaf Indonesia? Saya pertama kali kenal Bu Natali waktu dengan Bu Safa di Semarang, terus ke sini-sini loh. Kita diundang sama Bu Natali untuk bergabung di SMI. Oke. Di yang Mualaf Center Kabupaten Semarang itu masih juga? Masih, tapi jarang mereka malah ke arahnya ke Semanding, Lereng Merbabu, arahnya ke sana terus. Arahnya ke sana maksudnya apa tuh? Apa kan sana banyak apa ya pemurtatan atau apa, mereka mendekati ke daerah sana. Oh, mereka karena melihat banyak pemurtatan di lereng Merbabu, mereka fokus sana. dakwah ke sana. Ya, terus saya tiap sebulan sekali saya kadang Ikut. ke Banyu Biru, kadang ikut ke lereng Merbabu juga. Ngapain di situ, Bu? Kalau di Banyu Biru,
saya juga ngaji. Oh, ikut kegiatan ya, ngaji. sana juga ya ngaji ya. Kita ikut bagi-bagi sembako atau ikut misalkan ada mualaf baru saya diajak gitu ya. Pas ada mualaf baru ada yang syahadat kumpul ikut ya. Saya ada acara enggak gitu. Oke. Terus boleh cerita nggak Bu? Tadi kan Ibu cerita bahwa terjadi penolakan dari keluarga. Ya. Padahal secara usia Ibu kan ya sudah berkeluarga sendiri, sudah besar lah, kita bilang udah besar kali pun gitu kan. Iya. Biasakah orang tua tuh yang agak dilarang-larang atau ditahan-tahan tuh kalau yang masih tinggal serumah, masih kecil gitu kan. Iya. Biasa kalau udah berkeluarga, udah itu kan, udahlah urusan kamu sendiri gitu. Ini kok bisa gitu? Ya, karena keluarga besar fanatik, keluarga besar Katolik semua. Jadi sama suami saya itu benci. Dari pertama nikah juga benci? Benci, pada enggak datang lah. Terus kemarin saya apalagi ngajak saya sama anak-anak, bisa ngajak saya sama anak-anak. Mereka tambah benci, tambah ya gitu, itu brutal. Saya sampai diusir, sampai saya mau dibunuh. Sama satu warga, satu RT pun sampai sekarang kami tidak dianggap ada. Kita cuma berempat di rumah itu. Kita sudah lapor sampai ke polisi tapi tidak ada tanggapan. Itu diancamnya tuh cuman sekedar ngomong atau ada fisik? Mau ya sampai sampai gini, cuma suami lari ke saya, melindungi saya. Terus yang itu cowok ponakan saya itu sampai dicekal dipegang orang, saya diajak ke belakang. Sampai situ saya istighfar suami sama itu. Saya namanya orang ya Bang, kayak gitu kan ada setan. Situ ada gunting tanaman. Saya mau aku pokoknya saya ngerti. Tapi suami, sabar, istighfar. Sebelahmu siapa? Anak saya. Saya sampai nangis. Sampai saya, ya Allah, ampuni saya. Saya sampai gitu. Enggak, alasannya apa? Hanya karena ganti agama? Satu agama, satu juga saya diwarisi untuk warisan. Saya yang dapat ya, tapi saya tidak dianggap, saya biar dihilangkan, saya enggak usah dapat. Harusnya mereka senang dong dengan kakak jadi mualaf, ya ibu jadi mualaf, otomatis mereka tinggal bilang sama orang tua ibu supaya jangan kasih, mereka dapat lebih banyak. Tapi kan surat SKW-nya saya harus tanda tangan. Kalau enggak itu kan enggak bisa dapat. Oh iya juga ya, karena orang tua udah meninggal ya. Iya, udah meninggal. Karena orang tua udah meninggal, otomatis jadi harta bersama kan. Iya. Jadi harta untuk semua ahli waris ya, semua anak betul. Sama pasangan. Iya. Ya kalau begitu, terus apakah itu cukup lama serangan-serangan itu atau cuma sekali? Sampai sekarang. Oh sekarang apa yang mereka lakuin, kan nggak bisa apa-apa? Mereka merengkuh warga. Saya diusir dari rumah yang saya tempati sekarang. Polisi nggak bisa bantu? Polisi, tentara, Babinsa, Babin Kamtipmas, Lurah, Camat, RT, RW datang. Gimana ceritanya kita bisa diusir dari rumah sendiri, Bu? Nggak tahu. Udah jual aja kalau nggak. Jangan. Sampai kapanpun tidak akan saya jual, karena itu amanah dari orang yang udah meninggal, nggak boleh dijual. Jadi itu punya berapa orang? 8. Berdelapan. Ya. Yang nempati sekarang siapa? Saya. Karena saya dapat surat. Itunya? Ya. Surat surat ya, pokoknya ada amanah dari beliau, ada suratnya. Jadi sekarang ditempati? Iya. Tapi mau diusir? Iya. Karena waktu beliau meninggal, sertifikat dan surat berharga lainnya diambil oleh mereka. Terus? Nah, terus saya cuma megang surat wasiat aja.
Oh, Sudah saya surat wasiat pegang, Ya. tapi sertifikat sama mereka. PBB pun enggak mereka bayar, terus kita bayar 2 tahun ini. Kan keluar PBB baru Ya, kan? Iya, Tapi ibu tempatin situ. iya, iya. Karena saya sampai kapanpun tidak akan saya jual karena amanah. Di Ambarawa ya? Iya, iya. Karena situ banyak pemurtatan. Di Ambarawa tuh banyak pemurtatan. Seberang kan gereja Jago. Cemana cara pemurtatannya? Islam ya mungkin pakai uang. Mereka Ibu yang lihat langsung nggak? pengalaman dulu pernah. Pengalamannya gimana? Saya satu keluarga uang tidak pernah kesulitan saya. Ya. Saya mesti dikasih untuk biaya anak. Pokoknya tidak pernah kekurangan. Setelah saya mualaf, tidak pernah ada yang datang. Lo kan enak, kamu Katolik tidak kesusahan kayak gini. Tapi saya percaya Allah, saya masih punya Allah. Allah yang akan memberi saya rezeki. Saya bilang itu ke orangnya. Terus saya dikata-katain yang enggak. Enggak, tapi pemurtatan ibu lihat sendiri. Lihat, ada. Pernah ngajak ngobrol nggak yang murtad? Saya tidak, karena mereka musuh saya, mereka memusuhi saya tidak berani mendekat. Nanti saya katakan yang tidak benar lagi. Oke, tapi memang saya tahu di bawah lereng itu daerah itu ya, Ambarawa, Ya. Salatiga, ini Ya. memang daerah basis pemurtatan sih Ya, memang. betul. Ya, bahkan ada satu desa waktu itu saya dapat berita Semanding, banyak yang murtad ya, daerah Semanding, Semanding. ya. Oke. Kok bisa ya? Ini yang muslimnya nggak ada yayasan yang bergerak di situ? Ya cuma ini baru MCKS, Baru Mualaf Center. baru Mualaf Center Ya. Kabupaten Semarang ini yang Iya. aktif Kan untuk ada. melawan pemurtadan di situ ya. Iya. Adik ini. Susah juga ya. Iya, betul. Karena sana kan Buddha, Katolik, Kristen sana. Kalau boleh tahu nih Bu, Iya, Ibu kan pernah di Katolik, iya, pernah di Islam juga sekarang. iya. Selain nyaman, kenapa Ibu yakin bahwa Islam yang benar? Maksudnya, gimana ya? Kan kita tuh kayak ada, biasanya orang kalau mualaf tuh ada kayak titik balik gitu. Titik balik yang merasa bahwa, oh ini udah pasti benar deh. Karena saya belajar atau karena saya mendapatkan ayat ini gitu. Ada nggak ayat-ayat yang di Islam yang membuat Ibu tuh, oh ini yang benar gitu? Kalau saya ayat tuh surah Insyirah. Gimana tuh Bu? Di mana ada kesulitan, itu ada kemudahan. Itu yang dulu waktu di KUA pertama kali saya itu surat apa toh? Terus saya baca-baca, oh surah Insyirah. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Itu yang saya pegang. Ya, saya percaya, betul-betul percaya Allah. Memang nyatanya saya setiap kali ada kesulitan, Allah memudahkan usaha saya. Saya gitu. Oh, adik. Kalau boleh tahu nih, ini anak-anak kenapa bisa jadi Islam? Yang pertama kali dia, kan saya pindah ke Mbawen, saya ngontrak di Mbawen kan mayoritas Muslim. Iya. Mayoritas Muslim, kita baru 2 hari pindah. Ini Ibu masih Kristen atau udah Islam? Waktu pindah itu masih Kristen, Katolik. masih Katolik. Ya. Pindah baru 2 hari di Mbawen, dia gini, ya aku boleh ngaji. Sebelahnya kan saya. Ayahnya bilang mama, saya kan perang batin terus saya mantap, boleh Dek. Langsung dia sujud di kaki saya nangis, dia makasih Mah, saya dirangkul dia. Jadi anak duluan daripada Ibu ya malah? Iya, dia yang membukakan jalan supaya saya. Terus ayahnya, apa kamu enggak ingin kayak anakmu? Bilang gitu. Gara-gara ditanyain gitu? Iya.
Iya. Anak berapa? 2 kan? 2. Ya, cewek semua. Dua-dua udah Islam. Udah. Yang kedua itu duluan ibu atau anak? Kita berdua. Barengan? Kita bertiga. Iya, iya. Oh, syahadatnya barengan? Iya, iya. Tapi yang mantap memikirkan mau syahadat duluan anak ya? Iya, iya, iya. Oh. Jadi gara-gara anak berpikir mau syahadat, ibu jadi pertimbangkan, terus pikir, oh ya udahlah bareng-bareng gitu ya? Iya. Bentar ya. Nah ini Kak, kalau boleh tahu nih, ya, kan ini udah yakin nih di Islam. Udah pasti nggak akan Islam terus atau nanti pindah lagi nih? Insya Allah saya mantap. Karena kan orang bilang pernah pindah, pernah pertama, bisa jadi pernah kedua, bisa jadi yang kedua juga nanti ada. Enggak, saya yakin, percaya. Insya Allah saya akan tetap di Islam sampai kapanpun, sampai maut memanggil saya tetap ke Muslim. Ibu sendiri dengar banyak yang dimurtadkan. Ibu sendiri pernah nggak coba dimurtadkan atau dikembalikan kembali ke Kristen? Pernah. Itu gimana ceritanya? Waktu itu ada yang datang ke rumah. Waktu itu datang ke rumah, saya dimingi-mingi lah. Mbak, Janik, kamu kan enak dulu, kamu ndak kekurangan, ndak sekarang masuk ke apa? Kamu ke Islam, kamu sekarang ini. Saya bilang, saya udah mantap ke Islam. Imam saya suami saya akan tetap sampai kapanpun maut menjemput saya tetap di Islam, tidak akan kembali lagi. Saya sampai dikatakan yang tidak benar, gitu. Tapi saya tetap kekeh, tetap di Islam. Itu diiminginya cuma bacot doang mungkin? Ya udah bawa. Bawa ya, apa nih? Bawa. Ya kayak sembako, ya kamu apa ada uang di amplop. Dikit uangnya, coba 1 miliar. Tetap. 1 miliar pun saya pindah dulu, nanti balik lagi gitu. Enggak akan. Enggak. Karena saya Nggak ambil dulu, oke, murtad. Udah langsung mualaf lagi. Gitu. Nggak bisa, nggak akan. Itu berarti kan agama diperjualbelikan, dimainkan. Itu bijaksana namanya dong. Ya. Kan langsung ambil, langsung balik. Saya contoh suami saya, mau dikasih apapun dia nolak. Dia imam saya contoh dia baik gitu. Kan mungkin karena yang nawarin juga ibu ragu, ini cuman lip service nih, cuman nawarin kosong gitu. Kan kita lihat juga nih, yang nawarin juga, dia sendiri susah. Mana mungkin bisa kasih saya gitu. Tetap kekeh di Islam. Sampai maut menjemput saya tetap ke Islam. Amin, amin, amin. Semoga tetap istiqomah. Amin, amin, amin ya kok. Terus ibu sendiri, kan biasanya kalau cerita-cerita mualaf ini, begitu mualaf banyak turbulensinya, cobaan gitu. Iya, betul. Ibu sendiri, apa aja cobaannya itu? Banyak. Suami 2 minggu sakit di rumah sakit. Dia sampai sekarang tidak tahu penyakit apa. Sampai sekarang? Sampai sekarang dia sakitnya apa tidak tahu. Sudah udah di ronsen, udah masuk yang di ruangan itu. MRI? Ya, itu juga semua bagus. Loh, biasa MRI pasti ketahuan, ini nggak ketahuan? Enggak. 2 minggu. Itu sakitnya gimana maksudnya? Pertama kali dia tuh mata tiba-tiba gelap, nggak bisa lihat cahaya. Terus tangan tuh gerak terus, kaki gerak terus. Maaf, mau ke belakang aja. Dia harus melangkah, harus kayak orang gitu tuh. Stroke kali? Bukan? Enggak. Kena santet? Walau alam, saya tidak tahu. Sampai penyakitnya sampai kita itu ada 3 dokter. Dokter spesialis saraf, penyakit dalam, sama mata. Nggak tahu sampai sekarang? Nggak tahu. Terus saya kontrol lagi 2 minggu setelah suami sembuh. 2 minggu sampai dokternya saraf tuh sampai kaget. Karena? Dia loh kok dia mujizat. Dia sampai mujizat 1001 yang kayak Bapak. Sampai itu mujizat dari Allah. Betul. Kok mujizat, kan penyakitnya aja nggak diketahui?
Nah ya itu itu harus ke Karyadi. Ada itu yang apa, satu terapi itu 40 juta. Saya uang dari mana? Tapi saya yakin, dok, saya yakin di sini aja. Pasti sembuh, saya bilang gitu. Sakitnya apa, dok? Dia gedeg, geleng-geleng. Semua bagus, semua bagus. Jantung bagus. Walaupun dia ngerokok, jantung bagus. Semua bagus. Saya nggak tahu apa. Masih kambuh nggak sampai sekarang? Kadang sininya. Tapi ya enggak kayak dulu. Kadang ya kita anggap itu biasa. Ya, bungkuk gitu. Sini. Bungkuk itu kan artinya permanen. Ya enggak permanen. Kadang itu kita enggak tahu apa. Lucu juga ya. Iya kok. Cobaannya di situ aja. Yang lain? Ada lagi sekolah anak itu juga kita mau minta SKTM juga, saya harus membuat surat pernyataan bersalah. SKTM itu apa ya? Surat keterangan miskin. Oh, tidak mampu ya? Iya. Harus buat apa? Surat pernyataan bersalah. Bersalah. Bersalah karena? Nggak tahu. Lah kan harus tulis alasannya apa? Saya kan gini, suami bilang, saya mau tolong tunjukkan salah saya di mana sekeluarga. Pokoknya buat. Enggak, apa korelasi antara surat keterangan miskin sama bersalah gitu? Dan nggak tahu saya. Itu RW-nya yang minta gitu. RW-nya yang minta? Iya. RW kan muslim? Iya. Tapi kan RT saya Katolik. Iya, maksudnya contoh suratnya nggak ada dikasih? Nggak. Jadi apa yang mau ditulis? Saya pokoknya buat pernyataan, saya nulis surat pernyataan bersalah, gitu aja. Bersalah karena apapun nggak tahu. Nggak dibilangkan ke saya sekeluarga. Salah kamu tuh ini enggak. Pokoknya kamu buat. Itu fungsinya untuk apa? Saya mau minta SKTM biar dikasih surat ya, pokoknya pengantar ke kelurahan gitu. Lurahnya aja sampai sekarang membenci kami juga. Lurah juga. Kenapa? Nggak tahu juga saya. Kemarin waktu saya diusir, lurahnya datang juga. Nggak gimana diam. Kan nggak mungkin ada orang nggak suka kita tanpa alasan kan? Iya betul. Biasa kalau nggak ada tanpa alasan tuh ada hasutan, bisa ya, jadi. Betul. Ada hasutan. Atau kedua mungkin muka kita jebelin gitu. Iya Bu, mungkin juga. Buat mereka mungkin juga. Saya di situ 2008. Tinggal di situ? Iya. Ya kadang kan kita nggak tahu kan, kita ada salah ngomong atau salah tindakan gitu. Nggak pernah nanya gitu. Mau nanya gimana? Ya nanya gitu, saya ada salah apa, kalau memang ada salah saya mohon maaf gitu udah, kan. Saya udah, ya salah saya keluarga tolong tunjukkan gimana. Ya enggak mau nunjukkan. Sampai sekarang, sampai kita dibenci, sampai kita kan kita biasa ada dugaan gitu kan dari diri sendiri itu kira-kira kenapa sih gitu. Menurut Ibu kenapa? Mungkin saya pindah agama itu, mualaf. Jadi Ibu menduga karena pindah agama. Ya. Kalau lingkungannya Kristen oke sih. Iya, memang. Iya. Sebagian besar Katolik. Warga situ. Iya. Oh, karena sebagian besarnya Katolik, jadi mungkin omongan orang-orang nih jelek semua ke Ibu gitu. Iya. Saya sampai dikatakan, maaf mulut saya, mulut pelacur. Sampai segitunya oleh mereka. Artinya Ibu sering ngomongin orang mungkin? Saya enggak pernah berinteraksi dengan mereka. Saya di rumah, kawangannya ya selo udah, gitu aja. Jadi kegiatannya apa Bu selain saya pengajian? Buat telur asin. Oh, di rumah? Iya. Buat telur asin, terus jualnya ke? Ya kita antar sama suami ke Semarang, ke pelanggan-pelanggan Banyumani. Oh, artinya pesanan-pesanan? Iya. Itu yang kita bisa. Tapi ya sekarang agak menurun.
Dari dulu memang jual itu, Bu? Kalau dulu saya kerja di hotel, administrasi laundry, suami supervisor laundry. Tapi setelah kemarin ada COVID. Oh, cut off semua. Iya. Artinya baru-baru ini jual telur? Ya udah sekitar kurang lebih 4 tahunan. Ya 4 tahunan ya setelah COVID itu. Tapi alhamdulillah baik-baik saja semua? Ya alhamdulillah. Selain itu ada cobaan lagi? Belum, ya cobaan lagi tuh belum. Belum, Untuk saat ini belum. Cuman ya, penolakan ya sama kondisi itulah yang tadi ya, ada sakit tiba-tiba. Ya. Terus kalau boleh tahu nih, Ibu sendiri pernah nggak di saat lagi terpuruk tuh kayak minta tolong sama Allah, ada aja jalan? Ada contoh-contohnya? Waktu itu suami ya, itu kan butuh biaya banyak. Yang sakit itu? Ya, sakit itu kurang lebih ya banyak. Ada pertolongan, ada uluran tangan orang yang membantu semua biaya rumah sakit suami, dibayari semua. Dibantuin? Iya. Anak sekolah, dia sekolah waktu itu kan di sekolah SD Canisius. SD Canisius kan Katolik? Iya. Terus dia bilang sama gurunya. Canisius berapa? Canisius Ambarawa. Oh, Canisius Ambarawa. Iya. Terus saya sekarang mualaf, saya enggak mau ikut kegiatan. Terus langsung dikatakan kamu munafik sama kepala sekolah sama guru wali kelasnya. Ya itu kan wajib ikut misa kan? Iya memang. Terus dia enggak mau, terus dia sepanjangnya dia nangis, terus dia minta pindah ke SD Mbawen, untung diterima. Terus setelah lulus bingung kita mau kemana, terus dia minta di SMP Muhammadiyah. Oke. SMP Muhammadiyah diterima sana. Terus saya bilang sama kepala sekolahnya, saya tidak punya dana, tidak punya gini-gini, dibantu Allah, ya Allah. Siapa yang bantu? Dicarikan bantuan dari kepala sekolahnya, carikan donatur yang itu untuk sampai lulus dia. Masya Allah. Iya. Kalau yang waktu sakit suami itu memang yang kenal yang bantuin atau orang yang tiba-tiba muncul? Ya, perkumpulan, jadi ngaji itu saya itu ada ya itu yang bantu kami sekarang pun ditanyakan gimana bapaknya gimana gitu, terus kita dibuatkan BPJS juga yang bayari beliau juga. Oh, ada orang baik yang bantuin. Ya Allah. Terima kasih. Semua karena Allah, kalau bukan Allah yang menggerakkan hati seseorang itu Allah. Iya. Kadang-kadang kalau kita udah rasain yang gituan, ya kita baru rasa bahwa memang Allah tuh ada gitu. Iya betul. Ya. Ada orang tuh jadi ateis ya karena dia nggak pernah merasakan pertolongan Allah yang seperti itu gitu. Iya. Karena menurut kita tuh nggak mungkin kebetulan, karena semua mepet-mepet. Istilahnya tuh senggol dikit masuk jurang gitu kan. Tiba-tiba nggak jadi masuk jurang malah selamat. Iya. Karena kalau kebetulan nggak mungkin sepas itu gitu. Iya. Karena kayak ini juga masuk SMA. Saya enggak sepeser pun saya enggak punya. Terus saya gimana ya Allah, saya gitu. Terus saya dipertemukan dengan orang membantu dia. Saya kurang bayar SPP itu, belum bayar, terus dibayari langsung anak saya. Dan kenapa juga pilihnya yang swasta, kan kalau negeri gratis? Enggak diterima, terimanya di dia mana peternakan dia enggak mau. Kok peternakan? Ya kan SMK. Oh, SMK peternakan. Iya, dia negeri kan ada perhotelan. Dia maunya perhotelan tapi enggak diterimanya peternakan dia enggak mau. Lah, apa bedanya yang peternakan dengan sekolah SMA yang swasta Muhammadiyah gitu? Apa? Yang sekarang di Kartika. Banyu Biru. Ya. Oh, pindah-pindah terus ini? Lah kan dari SMP Muhammadiyah terus di SMA Kartika. Kenapa nggak SMA Muhammadiyah? Salatiga, jauh. Oh, itu sekolah cuma sampai SMP? Iya. Muhammadiyah kalau Ambarawa cuma SMP. Kok nggak bangun SMA dia? Belum, ya enggak tahu. Harus ke Salatiga. Kalau Salatiga kejauhan. Yang ngantar enggak ada waktunya. Ambarawa ke Salatiga berapa kilo sih? Jauh juga ya? Ya lumayan. Setengah jam? Satu jam? 1 jam.
Masa 1 jam? Ya kalau ini 40 menit ya? ya Setengah jam lah ya? ya. Ya, Oh iya, tergantung ambarawannya. kalau saya Ibu mana ambarawannya? Oh, kalau saya kan ambarawa gereja Jago saya. Ya agak ke sana Ngampin, jadi masih sana. Iya. Tapi kalau pagi kan rame, kalau pagi. Itu nggak tahu ya, kalau di Jakarta tuh dekat. Saya dari tempat saya tinggal ke gerbang komplek keluar setengah jam. Oh, 18 kilo. oh. 18 kilo. Terlalu gede. Iya, iya. Oh, Jadi karena kebiasaan yang jauh-jauh, jadi begitu lihat setengah jam kok dekat gitu. dekat. Tapi kalau pagi kan padat. Orang kerja ya. Iya. Artinya gara-gara SMA-nya nggak ada di Muhammadiyah, terpaksa ke Kartika sekarang. Iya, iya. Kartika punyanya tentara dong ya? Iya, betul. Betul. Masya Allah. Ya inginnya. Ya, yang penting Ya Allah yang belajar baik-baik, Ya, jadi amin. orang yang sukses, amin. berbakti yang paling penting gitu kan. Ya, Karena udah amin. tahu gimana perjuangan mamanya ya. Iya, Bagaimana mamanya berjuang untuk anaknya. iya, iya, iya. Terus kalau sekarang nih Bu, gimana Ya. kehidupan? Ya, saya rasa apa ya? Sedikit banyak rezeki yang kita syukuri. Semuanya dari Allah. Kalau waktu dulu saya bersuluh ngeluh. Tapi sekarang kita dapat sedikit, dapat yang semua dari Allah kita syukuri. Oh, Memang di Islam tuh yang paling penting tuh ilmu syukurnya sih. iya, iya. Ilmu syukur tuh yang paling penting. Iya, iya. Syukur dan ikhlas. Iya, betul. Bagaimana Itu kita ikhlas dengan kehidupan kita kan? Betul. Cuma saya yang belum bisa saat ini. Berat banget ikhlas sama ridho terhadap perlakuan mereka. 6 tahun saya menunggu. 6 tahun menunggu keadilan buat saya sekeluarga. Kok belum? Bentar lagi. 10 menit. Kalau kita bicara keadilan ya, kadang kita nggak bisa berharap juga bahwa akan ada keadilan 100% di dunia. Nggak mungkin sih. Ya, karena dunia ini kan penuh dengan banyak hal. Iya, betul. Ya, kita pinginnya A, bisa jadi sampai kiamat pun yang terjadi B gitu. Iya, betul. Tapi yakinlah Iya, penghakiman yang adil tuh nanti gitu. iya, betul. Iya. Apapun yang terjadi, contoh orang jahati kita, Iya. ya kita nggak terima, kita minta ada keadilan, padahal keadilan yang Allah janjikan itu adalah orang jahati kita diberikan dosa-dosa kita digugurkan. Itulah adilnya di Islam gitu. Orang jahati kita, maka orang yang jahati kita tuh mengambil bagian dari dosa kita. Dosa kita dikurangi. Ya. Karena Allah tahu akan banyak orang-orang yang tersakiti yang merasa bahwa ya Allah, kenapa di dunia ini orang yang jahat sama saya kok hidupnya enak gitu. Iya, betul. Ya. Hidupnya gitu-gitu, nyaman gitu kan. Malah saya yang disakiti, yang menderita gitu kan. Iya. Bahkan sampai meninggal kok masih gini gitu. Iya. Ya, yakinlah bahwa semua itu akan dapat balasan. Ya, kalau nggak di dunia ini ya di akhirat gitu. Amin. Iya, iya. Karena hidup kita tuh bukan kayak film. Kalau di film endingnya selalu yang baik yang menang gitu Iya, kan. betul. Yang jahatnya yang babak belur. Iya, iya. Tapi di dunia ini kita lihatnya ya banyak juga ya penjahat-penjahat, ya, yang mafia besar, itu sampai dia meninggal juga ya tetap kaya, tetap sukses gitu kan, nggak dapat hukuman gitu. Iya. Tapi yakinlah nanti hukumannya tuh di akhirat. Amin. Iya, iya. Jangan putus asa di situ. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, boleh. Ya, Saya terima. mungkin Ya. ada lagi mau disampaikan nih buat teman-teman yang nonton. Untuk teman-teman, kalau memang hati nurani teman-teman yang melihat saya ini, mantapkan dan yakinkan bahwa semuanya itu dari Allah yang maha segalanya, maha kaya, maha apa. Mantapkan, jangan ragu-ragu lagi. Insya Allah kita diterima di surga bersama-sama. Amin. Gitu. Makasih nih. Ada nggak yang mau disampaikan untuk orang-orang di luar sana tentang SMI?
Kalau tentang sekolah mualaf Indonesia, untuk teman-teman yang belum terpanggil, kita sama-sama kita rangkul, kita bersama-sama untuk belajar bersama. Saya pun masih nol, saya pun belajar. Kita bersama-sama. Mari kita dan semoga SMI semakin berkembang. Terima kasih. Amin. Ya, jadi bagi teman-teman sekali lagi, bagi yang ingin berinfak sedekah untuk perjuangan saudara-saudara mualaf yang ada di SMI, pergerakan SMI dapat menyalurkannya melalui nomor rekening yang terus di bawah, dan yang mau join ya mungkin ada di wilayah Semarang dan Salatiga yang mau join bisa juga hubungi nomor Mbak Natali yang kita taruh ya, karena beliaulah koordinator untuk SMI ya. Iya, Ya, gitu. Jadi nggak usah takut yang mau join ya, di sini rumah kedua lah ya, rumah kedua bagi para mualaf ya, karena kita nggak pungkiri kalau ikut pengajian umum rata-rata kan yang ikut pengajian umum semua udah ngerti. Iya, iya. Ya, biasa kalau yang mualaf begitu ikut pengajian umum kebingungan dia nih. Apa ini? Saya belum bisa baca. Dikasih kertasnya nggak bisa baca, nggak ngerti apapun gitu kan. Iya. Ya, karena yang lain udah SMA dia masih SD nggak nyambung gitu. Tapi kalau yang di sini ya sama-sama belajar dari dasar soalnya. Iya. Sama-sama dari nol gitu. Jadi bisa lebih nyambung, lebih nyaman. Dan kita konsultasi juga karena yang kita ajak konsultasi orang-orang yang pernah merasakan hal yang sama, Iya. biasanya lebih ngerti solusi-solusinya. Betul. Iya. Ya, jadi bagi teman-teman silakan join gratis. Bahkan di sini kita sama-sama mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Iya. Ya, mungkin sekian dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, Waalaikumsalam makasih. warahmatullahi wabarakatuh.